Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Cispi Channel Sharing and Learning. Salam dan bahagia buat teman-teman semuanya. Oke, kali ini kita akan bahas lagi lanjut dari yang kemarin ya, soal pedagogi content knowledge untuk teman-teman yang sekarang sedang mempersiapkan UKPPG piloting bagi guru tertentu, baik itu teman-teman tahap 1, tahap 2 maupun teman-teman dari guru penggerak nih. Guru penggerak kan nanti spesialis untuk UTBK ya. Oke, dan kali ini kita akan belajar tentang atau sharing bareng tentang tujuan pembelajaran dan juga asesmen. Kurang lebih seputaran itu ya teman-teman ya, langsung saja. Jadi untuk UTBK atau UKPPG ya, ada UKIN dan juga UTBK. UTBK itu ujian tertulisnya buat teman-teman dan berbasis komputer, kemudian itu nanti ya semacam CAT gitu ya, mirip-mirip dengan ANBK gitu, asesmen nasional, ya seperti itu. Nantinya teman-teman akan mengerjakan soal itu 50 yang berupa pilihan ada biasa dan juga pilihan ganda kompleks ya. Ada pedagogi content knowledge dan juga ada SJT, situational judgment test gitu. PCK nanti ada 35 soal Bapak Ibu dan nanti juga ada studi kasus. Nah, akan lain lagi ya dibahasnya studi kasus itu 500 kata dan dikerjakan selama 30 menit nanti oleh Bapak Ibu semuanya. Oke, langsung saja sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman like video ini, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update video selanjutnya. Follow juga ya Instagram dan TikTok aku di @cispi_47, @cispi_47. Oke. Langsung nih di sini Bapak Ibu. Jadi ada soal setelah memahami substansi CP, capaian pembelajaran ya, guru tentunya diharapkan mulai mendapatkan ide-ide tentang apa yang harus dipelajari oleh peserta didik dalam suatu fase untuk bisa dirumuskan menjadi beberapa TP atau tujuan pembelajaran yang lebih operasional dan juga konkret. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, guru dapat memilih beberapa alternatif teknik berikut kecuali. Ini kalau teman-teman udah pelajari di modul 1 ya, untuk materi asesmen, di situ apalagi di yang awal-awal ya, understanding by design, itu sudah ada di situ. Nah, urutannya dari mulai merumuskan TP dari CP-nya ya, kemudian asesmen dan juga kegiatan pembelajaran. Nah, dalam merumuskan TP itu ada beberapa cara yang bisa ditempuh oleh guru, tidak hanya satu cara ya. Nah, ini kecuali berarti kita pilih yang bukan. Yang pertama atau A, merumuskan TP secara langsung berdasarkan CP. Bisa ya, TP tersebut kita langsung rumuskan dan tentunya kita sudah ambil CP terlebih dahulu. Yang B, merumuskan TP dengan cara menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. Ini juga bisa kita lakukan, yakni dengan analisis dulu kompetensinya apa dan lingkup materinya itu apa. Yang C, merumuskan TP secara lintas elemen. Ini bisa ya, lintas elemen baru dirumuskan TP. Kemudian yang D, merumuskan TP dengan memperhatikan karakteristik peserta didik. Tentunya kita perhatikan karakteristiknya, kita perhatikan lingkungannya juga, kontekstualnya seperti apa. Jadi CP yang sesuai itu yang bagaimana. Nah, itulah kemerdekaan kita sebagai guru. Jadi kita sendiri yang merumuskan TP itu. Yang E, merumuskan TP berdasarkan intuisi pribadi tanpa mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Nah, ini kan dengan kebutuhannya kita gitu. Kita tidak mempertimbangkan apa yang dibutuhkan peserta didik, lingkungannya, karakteristik dan lain sebagainya. Jadi kalau kecuali ya jawabannya yang E, Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya. Jawabannya adalah merumuskan TP berdasarkan intuisi pribadi tanpa mempertimbangkan kebutuhan dari peserta didik. Oke, kita lanjut di soal yang kedua. Pembelajaran dan asesmen merupakan suatu kesatuan yang sebaiknya tidak dipisahkan. Terkait hal tersebut, guru dan peserta didik memahami kompetensi yang hendak dicapai agar keseluruhan proses pembelajaran diupayakan untuk mencapai kompetensi yang dimaksud. Kaitan antara pembelajaran dan asesmen digambarkan dan diilustrasikan melalui ilustrasi berikut, kecuali yang mana. Nah, kaitannya dengan tadi ya, kompetensi tersebut.
guru tersebut harus memastikan bahwa TP-nya itu sudah sesuai dengan tahapan dan kebutuhan peserta didik berdasarkan hasil asesmen awal. Jadi sudah melaksanakan asesmen awal, kemudian kita pastikan TP-nya itu sudah sesuai. Yang B, ini tepat ya sepertinya ya. Guru dapat mengukur capaian hasil belajar peserta didik pada akhir pembelajaran jika diperlukan. Jika diperlukan ya. Oke, next yang C. Sepanjang proses pembelajaran, guru dapat mengadakan asesmen formatif untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran sudah dicapai oleh peserta didik. Proses ya. Jadi ada asesmen formatif untuk tahu sejauh mana tujuan pembelajaran. Yap, ini juga bisa dilakukan oleh guru. D. Guru perlu merancang asesmen yang dilaksanakan pada awal pembelajaran, saat, dan juga akhir. Ya, di awal itu asesmen awal ya, formatif awal, saat itu prosesnya, dan di akhir formatif. Betul sekali. E. Proses pembelajaran sebaiknya dilakukan tanpa memperhatikan hasil asesmen, karena hal tersebut dapat menghambat kreativitas peserta didik. Nah, ini tanpa memperhatikan hasil asesmen ya, yang kebalikannya justru seharusnya memang memperhatikan asesmen awal itu sendiri, sehingga nanti kita tahu langkah selanjutnya yang akan dilakukan itu apa. Balik lagi karena ini kecuali, jadi betul banget jawaban Bapak Ibu pastinya ini adalah yang E. Karena yang dilakukan guru tersebut tanpa memperhatikan hasil asesmen. Oke Bapak Ibu, ini adalah gambar dari asesmen. Ada asesmen S-learning, for learning, dan juga off learning nih Bapak Ibu. Pastinya sudah banyak yang memahami ya tentang asesmen tersebut. Mungkin kita juga paham atau sudah tahu dengan asesmen formatif dan juga asesmen sumatif. Ini juga sebenarnya bentuk dari asesmen formatif dan juga sumatif ini. Jadi, umumnya itu yang kita lakukan adalah sekarang seperti ini. Nah, padahal idealnya adalah yang di sebelah kanan. Oke, apa sih bedanya off learning, for learning, kemudian as learning itu yang bagaimana sih? Oke, jadi off learning, off itu kan setelah nih Bapak Ibu atau dari atau untuk mengukur begitu ya. Artinya off ini adalah sumatifnya, maka dilakukan di akhir gitu. Kemudian for learning, for itu kan berarti selama, artinya prosesnya. Nah, proses ini di dalam kegiatan itu sendiri. Ini adalah asesmen formatif. For ya, formatif gitu ya. Kemudian as learning, as itu adalah sebagai. Artinya asesmen sebagai. Apa sih sebagai? Nah, ini adalah refleksi atau reflektif. Seperti halnya penilaian diri, penilaian antar teman, itu adalah as learning, refleksi. Oke, sesimpel itu Bapak Ibu. Jadi ini adalah kondisi penilaian kita, rata-rata sebagian besar itu yang digunakan adalah sumatifnya, baru nanti prosesnya, formatifnya, dan baru asesmen penilaian diri antar teman itu yang porsinya kecil. Seharusnya adalah lebih banyak refleksinya, kemudian disusul dengan prosesnya, dan yang paling sedikit porsinya adalah asesmen sumatif, seperti itu. Oke, teman-teman buat yang ingin join bimbel, kita ada nih bimbel buat teman-teman guru penggerak, buat teman-teman yang sekarang mau persiapan UKPPG tahap 1 maupun tahap 2. Kalau tahap 2 kita mulai dari pendampingan nih. Jadi lengkap dari mulai mempelajari modulnya sampai nanti full package sampai selesai UTBK tuh. Ada UKIN, UTBK, studi kasus, dan lain-lain. Teman-teman bisa join bimbel, nanti bisa hubungi admin di nomor WA yang aku sertakan ada di deskripsi. Atau teman-teman bisa DM saya di @cispi_47. Tapi emang kalau DM agak lama ya, jadi mending ke WA aja nih Bapak Ibu. Silakan. Next, aduh agak panjang nih ya. Silakan mungkin Bapak Ibu bisa sambil dibaca-baca terlebih dahulu. Oke, sebelum melaksanakan pembelajaran, Pak Hafiz mengadakan asesmen awal untuk mengetahui profil belajar peserta didiknya. Dari hasil asesmen awal tersebut, diketahui bahwa 45% peserta didik memiliki kecenderungan belajarnya visual, 15%-nya kinestetik, 40%-nya auditori. Semoga terdengar ya, karena ini baru hujan Bapak Ibu.
Pak Hafiz juga memperoleh informasi bahwa secara umum peserta didiknya memiliki kecenderungan minat yang relevan dengan gaya belajar masing-masing. Berdasarkan data tersebut, Pak Hafiz merencanakan pembelajaran berdiferensiasi pada elemen proses sebagai berikut, kecuali prosesnya ya bagaimana nih, karena beliau sudah punya asesmen awal, sudah punya data peserta didiknya yang kecenderungan visual sekian persen, kinestetik dan juga auditori. Lalu apa sih yang harus dilakukan pada prosesnya? A. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari sumber belajar dalam bentuk modul digital interaktif. Oke, kalau modul digital interaktif artinya ini bisa mengakomodir segala gaya belajar gitu ya. B. Peserta didik diberi kebebasan untuk mengkreasikan pembuatan laporan hasil observasi seperti laporan tertulis, PowerPoint, video, poster maupun bentuk lain sesuai dengan bakat dan minat. Ini juga bisa ya Bapak Ibu karena sesuai dengan gaya belajar juga. C. Peserta didik diminta mengamati dan mendiskusikan isi video untuk memperoleh pengetahuan baru. Video ini kan juga ya visual, ya auditori juga ada gitu ya. C. Guru memberikan kesempatan kepada peserta untuk melakukan praktik bermain peran agar mereka lebih memahami penjelasan dari guru. Oke, bermain peran juga bisa masuk ke semua nih Bapak Ibu. Guru membuat beberapa sudut belajar atau display yang ditempel di tempat-tempat berbeda untuk memberikan kesempatan peserta didik bergerak saat mengakses informasi. Nah, ini juga bisa mengakomodir terutama kinestetik ya. Ini adalah kecuali nih, karena dia lebih fokus kepada proses, jadi kecualinya yang kurang tepat adalah yang B. Karena yang B di sini itu adalah membuat laporan hasil ya. Artinya laporan hasil ini dia lebih fokus kepada hasil akhirnya nanti, jadi lebih kepada sumatifnya gitu Bapak Ibu, bukan prosesnya. Untuk yang opsi A, C, D, E itu udah lebih ke formatif. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut. Pada setiap mata pelajaran terdapat jumlah capaian pembelajaran atau CP sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik tentunya pada setiap fase. Rumusan CP itu memberikan gambaran tentang tujuan umum dan ketersediaan waktu untuk mencapai tujuan tersebut dalam 6 etape yang disebut fase. Pemanfaatan fase-fase CP dalam perencanaan pembelajaran dapat dikemukakan sebagai berikut, kecuali. Nah, mana nih Bapak Ibu yang bisa digunakan kita memanfaatkan fase dalam CP gitu ya. Kecuali yang mana? A. Memungkinkan kolaborasi guru pada fase yang sama untuk merancang pembelajaran yang efektif pada peserta didik. Betul, guru fase A sama-sama merancang, guru fase B sama-sama merancang gitu ya. B. Mendorong guru fokus pada ketercapaian CP di akhir fase tanpa perlu memperhatikan perkembangan peserta didik dan kesinambungan proses pembelajaran. Sepertinya udah ketemu nih jawabannya. Coba yang lain. C. Memberi kesempatan pada guru untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kesiapan. Jelas banget sesuai dengan kesiapan. D. Memungkinkan guru merancang dan melaksanakan pembelajaran secara fleksibel. Oke. E. Memastikan peserta didik mencapai kompetensi pembelajaran. Yap, betul. Jadi tepat sekali Bapak Ibu. Ini jawabannya yang B. Kenapa? Ya, yang kita garis bawahi adalah di sini. Tanpa perlu. Artinya pasti dong kita merumuskan TP, kemudian kita melihat ketercapaian CP-nya, pasti kita memperhatikan perkembangan dari peserta didik itu sendiri. Next, mana nih dari pernyataan di bawah terkait asesmen awal yang kurang tepat? A. Asesmen awal tuh fungsinya untuk mendapat nilai capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria capaian pembelajaran yang ditetapkan. B. Hasil asesmen awal dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindak lanjut perbaikan berupa intervensi yang tepat. C. Hasil asesmen awal berfungsi untuk mengetahui tingkat kompetensi, kekuatan, dan kelemahan peserta didik dalam mencapai TP. D. Asesmen awal dapat diterapkan untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik yang beragam. E. Hasil asesmen awal digunakan untuk memetakan minat, kemampuan, dan kesiapan belajar peserta didik. Oke, asesmen Bapak Ibu, asesmen awal atau formatif awal namanya sekarang. Zaman dulu itu diberi nama
asesmen diagnostik awal. Jadi sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, ini erat sekali kaitannya dengan pembelajaran diferensiasi atau erat juga kaitannya dengan kurikulum merdeka. Kita melakukan sebuah asesmen terlebih dahulu yang disebut dengan asesmen formatif awal. Oke, dan kaitannya dengan pernyataan di bawah ini yang kurang tepat sesuai dengan asesmen awal adalah yang A. Asesmen awal fungsinya untuk mendapat nilai capaian. Kalau nilai capaian itu kan sumatif ya. Sumatif itu bukan asesmen awal, Bapak Ibu. Jadi asesmen awal itu dasar tindak lanjutnya kita sebagai guru apa yang akan dilakukan, intervensinya bagaimana gitu. Kemudian asesmen awal juga untuk tahu kelemahan-kelemahan dan kekuatan peserta didik bagaimana. Kemudian asesmen awal kita lakukan untuk mengetahui kebutuhan belajar. Asesmen awal itu juga kita gunakan untuk pemetaan terhadap kemampuan dan juga kesiapan belajar. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Ini panjang-panjang ya dari tadi ya. Implementasi kurikulum merdeka mengedepankan paradigma baru dalam pembelajaran, bukan dalam arti menghadirkan konsep dan prinsip pembelajaran yang sepenuhnya baru, namun lebih pada upaya untuk memastikan terciptanya praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Penerapan paradigma baru dalam pembelajaran dimaksud tergambar pada beberapa kegiatan berikut kecuali lagi nih Bapak Ibu, yang mana nih yang bukan penerapan paradigma baru dalam pembelajaran. Aduh, hujannya semakin deras ternyata. Pada awal tahun ajaran, guru berusaha mencari tahu kesiapan belajar peserta didik dan pencapaian sebelumnya. B. Guru senantiasa memberikan umpan balik langsung yang mendorong kemampuan peserta didik untuk terus belajar dan mengeksplorasi ilmu pengetahuan. C. Guru menggunakan otoritas sebagai pembimbing utama pembelajaran dalam mengatasi permasalahan yang timbul tanpa melibatkan orang tua atau guru lain. D. Guru menggunakan berbagai metode pembelajaran yang variasi untuk membantu peserta didik mengembangkan kompetensinya. Dan E. Guru perlu mengevaluasi hasil penilaian formatif, memperhatikan perilaku peserta didik dan mendengarkan keluhan mereka untuk mengetahui kebutuhan belajarnya. Oke, mana nih Bapak Ibu yang bukan penerapan paradigma baru dalam pembelajaran? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah yang C. Kecuali ya, karena di yang C itu guru melakukannya sendiri tanpa adanya pelibatan dari orang tua. Untuk opsi A, B, D, dan E itu tepat nih Bapak Ibu. Jadi sesuai ya, karena nanti guru mencari tahu kesiapan belajar, guru memberikan umpan balik langsung, guru gunakan metode yang variasi, dan guru nantinya evaluasi hasil penilaian formatif. Oke Bapak Ibu, karena hujannya semakin deras dan takutnya juga tidak dapat terdengar oleh jelas Bapak Ibu, jadi kita akan lanjut di next video ya. Terus subscribe channel ini supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan update video selanjutnya. Boleh juga ya ikutan di bimbel Cispi Bimbel gitu. Nanti ada nomor WA di deskripsi. Thank you Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Cispi Channel Sharing and Learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.